Amin. Sehat ya semuanya? Amin. Gimana teman-teman dari High Bank? Ibu sehat hari ini? Puji Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita nyanyi, kita banget, kita bangkit berdiri, mau joget. Enggak apa-apa, lantai ini lantai 6, kita sementara kita tetap joget. Oke, kuat kok ini bangunannya. Joget dong, ini udah asik banget nih lagunya. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena janjimu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya kasihku. Harus lebih semangat ini yang kedua. Udah pemanasan kan kita? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya kita luar biasa, amin. Teman-teman boleh silahkan duduk, istirahat dulu, habis joget ibu udah capek nih kayaknya. Puji Tuhan, kita mau puji Tuhan lagi, kita mau sembah Tuhan, karena Tuhan kita harus bersyukur bahwa Tuhan sudah begitu baik, kasihnya luar biasa. Kalau sudah masuk November, berarti kita bulan depan masuk ke Desember. Desember ada apa ibu-ibu, bapak? Enggak, Natal dong, Natal dulu baru dong. Betul, ada sale juga. Siap-siap semua yang mau midnight sale ya. Desember, betul Natal, identik dengan Natal. Menurut saya itu juga sebuah reminder bahwa Tuhan juga sangat mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Amin, terima kasih. Kita sama-sama mau bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk berkarya sampai dengan Desember. Itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu yang mengingatkan kita kepada Natal bahwa Tuhan udah baik banget sama kita, bahwa Tuhan sudah memberikan berkat yang sangat melimpah buat kita. Amin. Kita sama-sama bersyukur. Dan bermawa
mulai dari kedatangan-Mu ke dunia. Kami mengucap syukur dan kami ingin mengatakan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa dalam hidup kami, kota benteng kami, Allah yang selama 11 bulan ini bersama-sama dengan kami, walau kadang kami mengecewakan Engkau. Mungkin seminggu ini pun kami lebih banyak menyakitimu, keluarga kami lebih banyak berkelahi daripada damai, usaha kami, bisnis kami, pergaulan kami lebih banyak lagi membuat kami lebih jauh daripadamu. Tetapi yang kami tahu hari ini Jumat siang kami ada di ruangan ini, kami beribadah. Itu bukti bahwa sekeras apapun tantangan dunia ini tidak bisa memisahkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Pujian kami, penyembahan kami kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh membuat Engkau bersuka cita. Tilik hati kami, lihat hati kami ketika kami memuji-Mu. Apakah kami sungguh-sungguh ada di ruangan ini karena kami haus dan lapar? Cinta kami kepadamu ingin terus kami pulihkan ketika kami gagal melakukannya. Dan kalau Kau menerima pujian kami percaya kami keluar dari tempat ini kami tidak sama, karena kami kembali disegarkan melalui firman-Mu. Kasih itu tetap menetap dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba boleh berdiri kembali di depan umat-Mu yang kudus ini. Pakai hamba-Mu menyeberangkan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana. Bahkan setiap kata kalimat hamba-Mu Engkau yang mengubah jika mendarat dan hati kami sesuai dengan bahasa yang kami perlukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menikmati firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk para artis-artis Raja Wali. Oke. Jadwal di sini 12.15, 12.50. Mari 25 menit ini kita selesaikan semuanya secara. Ini saya boleh geser ya? Nggak apa-apa Pak, udah. Supaya, iya, oke. Supaya kalau saya difoto nggak backlight gitu saudara. Supaya yang Zoom bisa lihat di sini ya. Nah, saya waktu dihubungi setahun itu cepat ya saudara. Saya ingat tahun lalu bulan Oktober saya di sini. Jadi itu setahun cepat. Buat yang belum dapat pasangan juga terasa banget ya, umur habis ya. Dan pasti nggak bakal dapet lah sampai akhir tahun ini. Kenapa? Karena sorga sibuk dengan urusan Natal. Percaya deh, yuk jangan minta doa jodoh lah Desember ini. Nggak didengar, nanti Valentine mulai lagi ya. Nah, saya dalam kasih, mari cepat saja. Itu bagian dimana kita akan mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini suka timbul mengenai kasih di dalam orang Kristen. Kita baca dulu yuk sama-sama, kebaca ya yang di belakang. Oke, yuk 3, 2, 1. Ku menasihatkan kamu saudara-saudara, tahan dulu ya. Berarti di dalam hidup orang Kristen itu saling menasihati biasa, betul ya. Walaupun kadang paling gak enak ya. Dinasihatin tuh kayaknya kita kalah, lalu kita mulai offense ya, mulai menyerang. Nah itu apalagi kalau pendeta dinasihatin, Pak Pendeta mestinya begini. Wah, ada bisa teman marah, lu pendeta lu nasehatin. Nah gitu kan. Terus pendetanya juga agak sulit menerima, biasanya seperti itu. Semoga saya enggak saudara ya. Oke, demi siapa? Jadi saudara yang ada di ruangan ini Tuhannya Yesus Kristus. Jadi kalau ada kepercayaan lain, Tuhannya bukan Yesus berarti lain, oke? Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Berarti ketika lain, maka saya percaya di dunia ini banyak sekali Tuhan, saudara. Nggak bisa Pak, Tuhan tuh satu, cuman beda cara sembahyangnya. Nggak bisa satu, saudara. Kenapa? Karena disebut Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Yosua Hamasia tuh bahasa aslinya. Jadi kalau dia menolak Yesus, berarti Tuhan dia sama kita nggak sama. Ya kan, cara berdoanya lain. Ya kan, cara gaya hidup pun lain. Silakan yang baru masuk duduk di depan. Supaya kalau ada pengangkatan bisa duluan ya. Jadi ini ingat nih, khususnya yang belum dapat pasangan. Supaya jadi nanti kalau udah kepepet umur, ya udahlah. Yang penting dia orangnya baik. Itu New Age Movement. Pokoknya kalau ke surga urusannya Yesus. Kalau duit banyak rajin kerja. Nggak ada hubungan tuh sama Yesus ya kan. Karena orang nggak percaya Yesus rajin kerja juga banyak duit. Lanjut. Supaya seia sekata jangan ada perpecahan di antara kamu.
Perpecahan di dalam kekristenan ini banyak banget ya. Di sini aja nih kita damai nih. Nanti selesai makan siang di bawah ngomongin gereja lain gitu kan. Memang gerejanya begitu gitu. Perpecahan itu justru terjadi di dalam tubuh Kristus. Antikris datang justru di dalam gereja gitu ya, bukan dari luar. Lanjut 1 2 3. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu sehati sepikir. Yuk bersatu dengan dasar sehati sepikir. Apa sih? Sederhana aja. Sehati sepikir setelah kita menjadi orang ujung dari iman kepada Kristus adalah pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nggak perlu khotbah, nggak perlu jadi pemimpin pujian. Perlu aja jadi karyawan yang orang lihat Yesus hidup dalam hidup kita. Itu namanya menginjil saudara ya. Apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Kristus. Jadi kalau saya khotbah itu hanya bentuk panggilan. Ekspresi dari ketika Tuhan panggil, saya mau menerima panggilan. Ketika dia dipanggil jadi pemimpin pujian, ya udah memang dia mengekspresikan itu. Dengan singer, mungkin dengan kehidupannya bisa jadi berkat. Nah pertanyaannya yang timbul adalah mengapa sebagai orang percaya kita harus hidup di dalam kasih. Saya mau tanya nih karena setahun sekali kan, kalau nggak cocok juga nggak apa-apa ya. Ini yang sini nih, yang di rumah ntar diam dulu ya. Lu nih kalau mati hari ini yakin nggak masuk surga? Mikir dulu, jangan nekat yang nyata. Mikir. Sana mikir ya, sini cepet ya. Kalau kamu mati hari ini, gedung ini rubuh, yakin nggak masuk surga? Yakin ya, ingat ya. Sini, nah, ya, ini Kristen nih perlu diuji. Coba kasih satu jawaban, apa yang membuat kalian yakin masuk surga? Bingung, sini? Karena Kristus ada dalam hidup kamu. Ya, karena Kristus ada dalam hidup kamu. Kamu ada nggak dalam hidup Kristus? Kan itu pertanyaannya. Ada, oke. Di sini nggak bisa jawab. Bu, ibu tadi ngotot banget, yakin. Nah, jawab lu. Apa yang membuat you yakin masuk surga? Ayo nih, ntar habis nih 12:05. Karena aku mengakui, setan tuh mengakui loh Yesus juru selamat. Menerima. Oke, mari kita cek ayat ini dulu ya, supaya kalau orang yang yakin masuk surga ini jelas. Kenapa dia nggak jalan nih, Mas Bro? Oke, kita baca dulu ya. 1 2 3. Murid itu berarti orang Kristen. Orang kalau mau tahu kita orang Kristen bukan dari KTP atau bukan waktu ditanya di kelurahan, tetapi dari cara hidup kita. Pertanyaan ini timbul waktu saya ulang tahun. Saya ini kerjanya 25 tahun cuma khotbah Bapak Ibu, enggak bisnis, enggak kerja kayak saudara. Saya bertanya ulang tuh dalam hidup saya. Gue kalau mati masuk surga enggak? Gitu ya. Ini kita mesti dewasa nih berpikir nih. Saya orang Batak Bapak Ibu. Kalau orang Batak tuh lahir udah Kristen. Kau pasti masuk surga. Tapi bapak saya main judi terus. Ya kan. Kita yakin masuk surga. Tapi kita masih benci itu sama mertua. Masih ada orang yang gak kita tegur di jalan gitu. Kalau kenal. Masih ada yang gua gak bisa terima. Gue sih ampunin. Tapi gue gak deh main sama dia gitu. Ternyata yang begituan tuh gak masuk surga saudara. Sulit kan? Kalau yakin sih yakin aja. Tapi waktu kita hidup masih bohong, itu nggak ada di surga orang bohong. Kalau gitu susah dong Pak orang masuk surga. Makanya Yesus bilang, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah untuk capai yang tidak mustahil ini kan harus ada yang dikerjakan dong. Alkitab bilang begini, kalau kau udah bertobat, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kan di dalam Alkitab juga dibilang, kalau yang punya kebun datang tidak menghasilkan buah, lu mau datang KKR Natal nih sepanjang bulan ini gak masuk surga juga gitu. Ternyata di surga ini butuh keseriusan. Bukan cuma kebaktian tiap Jumat, bukan cuma hari Minggu. Apalagi kalau anak-anak maaf nih ya, 35 ke bawah, 40 hari ke gereja tuh tren. Ngopi, network, ketemu, ngobrol.
Habis itu suruh buka kitab Hagai nggak tahu gitu kan. Kan yang tren yang terjadi sekarang. Tapi kalau yang udah tua kayak kita 60-an yang tinggal mati juga kadang-kadang sombong. Ya kan yang di atas 60-an kan udah tinggal mati suka sombong, suka menghakimi orang. Anak-anak sekarang nggak tahu tuh Tuhan. Jadi kasih itu hilang sebetulnya. Nah marilah kita siang ini belajar. Kalau kita mau masuk surga maka kita harus hidup mengasihi. Karena mengasihi itu perintah. Mengasihi itu bukan pilihan, mengasihi itu keharusan. Bertahun-tahun kita bilang, ya kalau mengasihi itu kan pilihan. Kalau gue mau mengasihi lo ya udah, kalau enggak apa-apa dong. Enggak bisa, mengasihi itu perintah. Aku memberikan perintah baru supaya kamu mengasihi. Supaya apa? Supaya orang tahu PD Raja Wali ini adalah kumpulan orang percaya yang serius mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini pulang masih ada musuhin orang, enggak masuk surga. Sorry deh, enggak usah tunggu pengadilan. Kalau orang musuhin kita nggak ada urusan. Saya berani ngomong ini karena nggak ada orang yang saya musuhin. Minimal gue mendekat-dekati lah. Kalau dia datang ada kasih karunia kita diselamatkan. Keselamatan itu kasih karunia saudara. Tetapi kalau kita nggak mengerjakan ya selamat tinggal. Dikubur sih benar dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Gimana matinya di karaoke kok mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi kan dia majelis, iya mabok terus gitu kan saudara. Saya nggak mau menghakimi orang, tetapi mari kita mulai hari ini cerna hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ini saya nggak peduli. Lo mau Advent kayak Katolik kayak Protestan, gue nggak penting. Kalau saya ini orangnya nggak penting dari saya kecil. Yang penting Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kalau kita terima dia, itu cuma masalah restoran. Yuk Katolik cara makannya begitu, yuk Protestan makannya begitu, yuk Advent makannya begitu, nggak usah ribut lah. Ya kan, kadang-kadang kita ngerasa diri paling benar. Nah, jadi hidup dalam kasih itu perintah. Suka atau nggak suka kita harus lakukan. Ya tapi kan Pak Pendeta, nggak bisa tapi, ngeri nggak? Ya kan. Ya gue nggak ada apa-apa, tahu-tahu dia datang dia putusin gue, terus dia jalan sama sohib gue lagi. Gila nggak sakit hati gue, dia pacaran, dia makan dalam. Wah itu derita lu. Tapi kata Yesus, hidup dalam kasih itu adalah perintah. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apa yang harus saya lakukan agar bisa bertahan kasih itu dalam hidup ini? Jadi perlu belajar kita memang, nggak sekedar cuma dengar YouTube, TikTok, pendeta ngoceh di situ, tetapi kita perlu mengaplikasikan dalam hidup. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Emang masuk surga gak gampang saudara. Enak aja, saya dulu kecil habis katekisasi dikumpulin orang bilang, hari ini kamu tanggung dosa sendiri. Betul gak kita yang punya tradisi agama Kristen tua, kamu petanggung dosa. Kalau tahu begitu gue gak perlu ikut, biar bapak gue tanggung terus dosa gue. Kan oke lah tahun 70 semua orang gak ada pencerahan ya, cuman sampai segitu kemampuan. Sekarang kan Roh Kudus bekerja begitu luar biasa. Anak kecil pun sekarang bisa baca Alkitab dengan gampang. Buka YouTube. Jadi saudara jangan pernah bangga kalau saudaranya saudara atau diri saudara jadi gue udah MTH, gue udah doktor, udah gak penting sekarang. Saya umur 60 nih, dikit lagi saudara. Zaman saya orang kalau STH tuh kayaknya, tanya nih bapak nih. Kalau dia doktor kayaknya udah, sekarang gak ada, gak penting. Sekarang karya hidup aja. Nah, yang sekolahnya gak beres, penghasilannya sebulan 200 juta cuman bikin game ada. Lu setengah mati ditanya-tanya HRD, dimarah-marahin, telat-telat. Dia makan di mana dia posting, dia makan mana dia posting, duitnya 60 juta sebulan. Ada manusianya gitu. Nah, lu cuma menang turun aja dari MRT masuk kantor Raja Wali keren-keren. Jangan-jangan juga gaji juga kurang-kurang juga. Nah, tunggu bulan penuh sale baru bisa masuk. Body work lagi cuma kelasnya ya kan. Itu pun juga beli lilin 2 dapat 1 ya kan. Biar suasana dinner keren katanya. Ya jadi kan ini fakta gitu loh saudara. Jadi nggak bisa lagi sekarang dunia ini. Bayangin nggak, saudara kan pasti sudah lihat ya bagaimana orang-orang baru yang nggak sekolah berdebat tentang firman Tuhan aja banyak yang jago. Jadi ini penting. Nah oleh karena itu yang kedua mempertahankannya, jaga. Dia bilang gini, kenakanlah. Saya nggak tahu bahasa saudara, tapi kalau kami orang Batak bilang pakai baju tuh kenakan bajumu, kenakan. Jadi kasih itu harus seperti baju yang menutupi badan kita. Lu nggak pakai baju lu malu gitu. Jadi kalau kita nggak pakai kasih sulit. Jadi yang pertama kasih itu perintah. Yang kedua perintah itu nggak bisa jalan kalau nggak setiap hari kita pakai, kita ikat.
Mungkin kalau anak baru-baru tobat tali rafia putus, tambang pramuka kurang lagi. Lama-lama saudara punya tambang kapal Titanic tuh saudara. Yang gak bisa lagi dipisahkan kasih Tuhan. Saya yakin kalau saudara dan saya melakukan firman Tuhan yang hari ini kita pelajari. Mati masuk surga, hari ini mati masuk surga. Karena kita suka nyanyi, waktu dia datang dia dapati kita tetap setia. Kan ini perlu buat kita belajar. Kita harus jadi pakaian bagi setiap orang percaya. Tali, gunakan kasih Kristus. Jangan lupa follow nih TikTok saya. Ntar malam saya mau live bagi-bagi motor saudara. Motor listrik yang pakai baterai. Yang kecil itu tuh kalau beli di Indomaret tuh. Itu juga motor listrik ya. Tujuan kita sebagai orang percaya semakin mudah tercapai. Kasih itu juga warisan ya. Saudara yang belum punya anak kali ya, belum nyampe. Saya selalu ngobrol sama yang seumur kita. Lu kasih duit turunan ketiga habis. Ya kan. Hanya sedikitlah orang yang bisa sampai 4 turunan kayaknya bertahan. Anak pertama kaya, anak ini oke kaya masih kawin. Yang cucu udah mabok-mabok aja. Yang cicit miskin. Itu biasa. Tapi kalau kasih itu jadi warisan. Setiap hari kita ajarin kepada keturunan kita lewat cara hidup kita. Nggak ribut tuh soal warisan. Rajin gereja, gembala juga kalau udah bagian warisan berantem juga saudara. Kalau udah cien ribet bangsa ini ya kan. Jadi kita jangan seperti itu. Gunakan kasih Kristus sebagai sarana untuk menyatukan karakter. Ini kita beda-beda loh. Lahir dari keluarga yang lain, pendidikan yang lain, pergaulannya yang lain. Tapi begitu di dalam Kristus harus ia sekata. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalamku. Itu baru enak. Ya nggak pulang dari sini bohongin orang lagi, ngomong sorga lagi, ya kan? Ngambil laki orang lagi model tuh. Sekarang ngambil bini orang juga ada, tapi ke gereja bareng gitu. 2 kali kawin diberkati, bayangin nggak? Masuk sorga nggak? Masuk sorga ada tuh. Saya nggak mau menghakimi gitu kan, karena itu kasih karunia Tuhan. Tapi otak mesti dipakai, otak gitu. Betul kan Pak James? Kini saya kenal lama nih, dari zaman Musa, zaman perjanjian lama. Dia juga di berbagai macam gereja, kita jumpa persekutuan. Ada, saya khotbah begini luar biasa, tiba-tiba saya kawin sama salah satu di sini, cerai. Terus saya khotbah, lu denger lagi, aduh sakit jiwa. Jangan undang orang yang begituan di sini, bukan saya bilang lebih baik. Kalau udah tahu kawin 2 kali, 3 kali, masih khotbah lu dengerin lagi. Jangan lihat kelakuan, yang penting omongannya, blow on semua itu dah. Saudara harus tahu tafsir Alkitab. Yesus ngomong itu 2000 tahun lalu karena orang gak bisa baca Alkitab. Si penipu-penipu itu aja yang bisa baca Alkitab gitu loh. Ahli Taurat yang boleh buka Alkitab, yang lain gak. Jadi bodoh ya, udah lo dengerin aja nasihat baiknya. Sekarang kan kita bisa lihat orang nasihatnya baik, kelakuannya baik. Kenapa gak bisa milih gitu, segitu banyak gereja tuh. Gereja sekarang imbang sama Indomaret sama Alfamaret tuh, imbang-imbang ya kan. Satu gedung 4 gereja, ya enggak, gede. Lu mana? Gue lantai 7, kerenan 6, lampunya nyala-nyala gitu kan. Dia blow on semua deh tuh ya kan. Ya tapi ya nggak apa-apa lah ya. Katanya kita harus akomodir anak-anak muda daripada ke disco, gereja kita bikin disco dong. Ya gelap, ada asap, lampu, wah. Terus supaya nangis, begitu pendeta bilang, dalam Yesus, drumnya mesti bunyi, dong nangis semua. Udah. Sorry nih kita mesti buka supaya saudara kembalilah ke jalan yang benar. Lu maju dong, lu maju di depan. Lu gak jatuh, lu sih keras hati gak terima urapan. Jatuh. Bego banget. Beli jeans mahal-mahal, baju mahal-mahal sampai robek ya. Jadi ini supaya kita nggak lagi ngomongin gereja lain, maaf ya yang di Zoom. Supaya kita Raja Wali ini benar-benar terbang tinggi. Alkitab bilang dengan kekuatan sayapnya tidak menjadi lelah. Berlari gak lelah, ya kan, jalan gak lelah. Semoga saudara gak lelah menghadapi hidup ini. Selanjutnya bagaimana mempertahankan ikatan kasih itu. Cepet banget jamnya ini ya. Jadi kenapa kita harus mengasihi? Karena mengasihi itu perintah. Gak usah diskusi lagi soal itu saudara. Nanti cek aja, lihat di ChatGPT di mana kasih itu ada 4 ya. Tahu kan? Agape, filia, storge, apalagi tuh. Eros. Eros aja keras. Eros tuh yang malam-malam di Hayam Muruk tuh. Eros tuh ya. Jadi saudara lihat. Penting sekali. Yang ketiga, apa kata pemazmur? Daud ini dosanya banyak banget saudara. Dan dia bandelnya telat gitu. Udah jadi raja baru bandel. Ya kan, kalau kita kan tobat udah bandel dulu, udah tua tobat, dia bandel. Makanya hukumnya lama. Seumur hidup lu Daud dihukum. Tapi Tuhan tetap sayang sama dia.
Karena di tengah dia menghadapi hukuman dunia ini, dia tetap mencintai Tuhan. Ingat saudara, ngerampok, doa minta ampun Tuhan ya diampuni. Di bumi tetap penjara, saudara, enak aja ya kan. Karena harus ada harga yang harus dibayar. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Lihat tuh. Hidup rukun tidak perlu respon dari orang lain. Hidup rukun itu keputusan hidup saya. Saya mau rukun sama dia nggak mau rukun, nggak urusan dia. Berarti kan saya nggak perlu peluk-peluk dia kalau ketemu di jalan di lantai berapa itu tempat makan tuh 4 atau 3. Bro, apa kabar? Kabar baik. Udah dia buang muka, kan urusan dia. Kalau saya nggak mau, yang penting gue rukun aja. So akrab tuh dia, bodo amat. Yang penting saya nggak perlu validasi dari seseorang bahwa saya itu seperti itu. Yang penting lu lihat aja, memang hidup gue seperti ini. Apa adanya saudara hidup ini. Gak usah bohong-bohong, gak mampu ya gak mampu aja. Ya kan, kadang-kadang orang suka maksa. Miskin dia, keren di kantor. Tapi setiap masuk dekat pohon Natal, kusuk-kusuk kenapa? Takut ada Ambon, Timor, Batak, kolektor, nagih online gitu kan. Bahaya saudara ya. Maaf nih suku-suku yang disebut ya, jangan lapor Polda emang. Ya. Nah lihat, dari Daud saya belajar untuk mempertahankannya kita harus berani ambil keputusan untuk hidup rukun. Rukunlah sama suamimu. Rukunlah sama mertua nih perempuan nih biasanya sama mertua kan suka judes tuh. Kalau mertua tuh anak lakinya kawin sama perempuan biasanya dia jealous, apalagi dia anak laki paling kecil yang suka bareng sama dia. Tiba-tiba walaupun serumah si laki membagi perhatian, apalagi kalau pindah, wah suka marah-marah tuh gitu. Marah-marah nggak tahu nggak jelas, kuntilanak aja nggak sejahat itu, mertua bisa lebih jahat dari kuntilanak. Ya tetap rukun, Natal datang lu bawa dong tuh makanan, tetap bukan munafik gitu. Dengan cara hidup kita mengasihi karena dasarnya perintah, lalu saya hadir dengan selalu mengenakan kasih dan berusaha rukun, orang bisa tobat. Orang tobat itu nggak perlu diceritain tentang Yesus. Orang tuh tobat lihat kita hidup aja bisa tobat. Orang tuh bisa tobat, teman saya SMP tobat karena nyanyinya lagu lama lagi Kidung Jemaat. Bukan lagu-lagu yang sekarang nih yang meriah-meriah. Tahu kan lalu Kidung Jemaat kan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Nggak tahu ya generasi muda, enggak, neraka semua. Ya kan, saya puji Tuhan semua aliran masuk jadi tahu. Ya kan, setiap jam ya Tuhan, tahu dong, di kau ku perlukan. Kuda, ibu tahu nggak? Selamat ya, mari kita persilakan petugas tutup peti ya kan? Ya kan kalau di kedukaan kan ada gitu kan? Jadi ini kita harus berani ambil keputusan. Hidup dalam kasih akan terlihat dari tingkat kerukunan, ya kan? Ini kan ada lagunya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Tahu dong kalau lagu ini semua, kalau enggak Kristennya enggak jelas banget. Tapi kalau lagi retreat WL-nya nyanyi gitu suruh joget, enggak semua mau, betul enggak? Joget mau, males, tapi giliran acara bernerakaan, tak bola balik, semua joget tuh. Sampai kayak orang gila, miring-miring, statue, setelan cuek. Lagu gereja nggak mau. Sulit juga masuk surga memang. Ketika sama Tuhan kita nggak bisa berikan semua soul, jiwa kita. Tapi giliran sama yang kekacauan kita sampai terguling-guling. Itu juga jadi ukuran tuh saudara. Jadi ibadah, kalau tahun depan saya diundang lagi. Kalau beliau suruh joget, joget dong kayak orang gila, nggak apa-apa. Giliran statue aja, kayak orang hafal lagi kata-katanya. Saya puji Tuhan saya nggak hafal ya kan. Hidup rukun akan membangun rohani orang percaya serta mendatangkan semangat kebersamaan. Kebersamaan kan hanya bisa terjadi kalau ada kerukunan. Itu bagus banget. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Teksnya kan bagus banget. Seperti minyak, minyak itu lambang sukacita, berkat, semuanya lah. Seperti minyak di kepala Harun, ke janggut sampai ke kaki. Bayangkan nggak, orang diberkati itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan bahkan Daud bilang tanpa jarak, tanpa batas dan waktu. Udah ada yang ke Israel? Belum, ke Korea aja berangkat. Udah ya ibu udah ke Israel, dari usia memang harus berangkat. Kita ke Israel bukan naik itu ya, bukan ibadah. Liburan, foto-foto, tapi terus kita pergi ke museum, ke gereja, ke tempat Yesus ada. Nggak penting nangis-nangis juga di sana, biasa-biasa aja. Kalau mau nyesel di Jakarta juga cukup. Jauh amat bayar 50 juta nyesel ke sana. Tapi kalau generasi muda kan senangnya ke Korea, ya enggak?
Udah ke Israel nanti kalau udah tua. Nah yang tua nasehatin nih, ya kan. Kalau belum pernah keluar negeri, saudara mau keluar negeri, usahakan pertama kalinya ke Israel, itu baru keren ya. Supaya apa? Cuman ada batu-batu aja ya Bu ya, tapi pengen lagi kan. Itu loh, udah berapa kali? Ya 1 ya nggak apa-apa lah Bu, nggak apa-apa. Nanti kalau mau pergi lagi bareng saya ya Bu ya. Saya nanti mau pergi lagi April sama Oktober khusus 60 tahun ke atas. Saya seneng ngangonin nenek-nenek, seru. Seru bentar-bentar ke WC, ganti pamper, seru tuh kayak gitu ya. Saudara bayangin, dia bilang begini, seperti embun yang dari Hermon. Hermon itu jauh saudara, mengalir ke Bukit Sion. Dari utara ke selatan, itu nih naik beginian nih mungkin 3,5 jam kali. Kalau naik mobil itu bisa 6 jam, di luar ke toilet. Kan itu begitu jauhnya dong, embun airnya itu sampai ke sana. Itu menggambarkan kalau Tuhan memberkati nggak ada jarak, waktu dan ruang. Makanya rukunlah. Jadilah orang yang serius dalam Tuhan. Soal nggak bisa itu soal lain. Tetapi perkara kita mau melakukan, itulah yang Tuhan bilang, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Terakhir saudara ya, habis ini ada ujian. Nah ini yang udah ke Israel nih. Ini masih ke Korea ya kan. Aduh yang ke Israel baru 2 orang ya. Aduh pada nabung. Nyicil saudara nyicil. Nah, ya oke. Sikap seperti apa yang harus kita perlihatkan? Yang poin 1-3 itu kita nih, internal nih, di dalam. Lalu kita harus keluar dong. Orang harus lihat, rajin banget dia PD hari Jumat. Malah tadi saya baca tuh ya, kata Ibu Ketua, ada acara tuh bahasa Inggris tuh, itu pasti berat tuh. Seminar berat tuh, yang terbang-terbang kali, yang jatuh-jatuh gue gak ngerti. Ya soalnya kalau udah pakai kingdom tuh udah berat tuh ya kan. Kalau setahu saya sih dulu king kriting kalau masuk main capsa atau main joker ya kan. Nah yang terakhir mari kita lihat ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului. Ini berat nih, berat saudara-saudara. Maaf ya, ibu mungkin udah gocap lebih. Ini anak-anak muda ini mungkinnya di bawah umur 30-an. Ibu lagi berdiri depan lift, sama-sama habis ibadah. Anak-anak muda ini jalan, lewat depan ibu, masuk lift aja pencet net. Bisa marah loh kalau orang kita. Nggak sopan banget nih anak muda lewat nggak negor. Ini budaya kita nih. Iya kan, kalau di budaya kita saya rasa sama lah. Orang tua tuh gila hormat, itu memang iya. Beneran gitu. Apalagi yang sama saya nih, sama asalnya kan. Mamanya aja dulu dari Tarutung di rumah kita numpang. Celana dalamnya aja gue yang beliin. Sekarang anaknya belagu. Nah yang begitu-begitu tuh. Kan ada tuh. Ternyata itu nggak boleh. Ibu-ibu yang tuir, kalau yang muda nggak tahu diri, nggak usah marah. Kenapa? Karena bahkan dibilang kita harus lebih dahulu. Itu kasih loh. Walaupun kita tahu generasi sekarang kehilangan akhlak memang. Nggak ada budi pekerti. Ya saya punya anak umur 22 tahun biasa aja lewat depan orang dikasih biasa aja. Kita nih kalau yang di atas gocap lewat depan orang pasti badannya begini misi ya. Ya emang dari kecil udah diajarin yang benar. Kalau mereka kan kadang-kadang Tuhannya AI. Demi dapat gopek sebulan dia posting fotonya toto ada di Eropa, di Paris padahal cuman editan semua. Gue bingung temen gue miskin sekali kok bisa ada di seluruh dunia gitu. Ya lumayan gopek sebulan taruh di Facebook atau apa ya begitu. Ya udah nggak apa-apa lah cari duitnya jago gitu. Sejahtera juga dia. Nah, makanya saya suka ledekin teman saya yang kerja di seberang tuh. Wah lu kerja kayak keren banget sampai malam. Tetep aja lu cuman captiau sebulan gaya lu aja pakai dasi tas Tumi, tas apa coach ya gaya-gaya cicil berapa kali lo 12 kali. Dia cuman foto-foto begini doang di kereta-kereta dapat duit gitu. Jadi memang dunia ini berubah. Tapi balik lagi nih yang tuir-tuir. Jangan gila hormat. Biarin aja. Kasih Kristus dalam kita mendatangkan penghormatan sendiri kok. Makanya di dalam Filipi pasal 2 kan kalau saudara baca nanti ayat 1-11. Pada akhirnya penderitaan Yesus dibilang begini. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, Tuhan akan tinggikan kita kok. Nggak perlu orang kita dengar orang memuji kita, tapi di belakang orang akan ngomong bahwa ibu itu luar biasa ya. Bapak gue jadi nggak enak lo lewat depan dia tadi nggak negor. Aduh gue kalau ketemu lagi gue negor deh. Nah begitu ibu di lift, dia baru masih di toilet juga, ibu gitu pastikan jangan sombong. Biasanya kalau yang tua, ih
Udah sadar lo ya, dulu lo gak sopan. Nah, masuk neraka lagi yang tua. Sulit, memang sulit saudara. Memang harus membunuh karakter, membunuh diri sendiri. Kan Alkitab bilang, engkau harus serupa sama saya. Ya gimana? Ya udah kan, kalian adalah saya, surat terbuka yang dibaca semua orang. Jadi itu jelas, saudara. Tenang, soalnya WL udah lihat jam tadi, masih ada 4 menit. 12.46, aman lah ya. Kan habisnya 55. Pengumuman di layar aja. Iya. Dia masih mau joget untuk membuktikan kita akan joget lagi. Hidup harus dapat menghormati serta menghargai status sosial, nggak boleh jadi penghalang. Di gereja ini status sosial ini nyata gitu. Nih kalau dia dengar nih. Bahkan kalau kita kan suka ribut, Indonesia diatur oligarki gitu kan. Apalah perumahan, gereja juga udah disusupi. Coba nih kebaktian ini, misalkan ibu paling kaya nih, datang tiba-tiba bawanya pizza, habis makan pizza, ya kan ada ibu ini nih, tiba-tiba terus udah 1 bulan, bulan ketiga dia nggak ada, lemes loh semua. Ya Cimei nggak datang, kenapa nggak ada pizza? Itu oligarki kelas kecil tuh. Bikin Natal dong ada, aduh biayanya gede 20 juta. Terus tiba-tiba ibu bilang, udah gua tutup pasca Natal gua. Mulai besok rapat dia mulai ngatur, itu udah biasa tuh di gereja. Ya nggak bisa gitu, udah lalu dengerin aja nanti dia mundur nggak jadi Natal deh kita. Nah itu fakta itu saudara. Makanya sampai saat ini bagus nih kue kotak yang begitu aja terus. Supaya nggak ada harapan lain ya kan. Saya udah setahun lalu juga kayak begitu, ya nggak apa-apa. Memang udah sampai di sinilah Tuhan baik ya kan. Iya, karena kalau ada kemewahan orang jadi lupa. Tuh ada orang yang di situ tuh. Saudara tahu nggak artinya Immanuel? Tuhan beserta, kalau Tuhan beserta kita diberkati nggak? Bukan masuk surga aja loh, di bumi juga kita diberkati. Bukan kaya tapi cukup makan, bayar sekolah anak, betul kan? Tapi kalau kita serakah, Alkitab bilang apa? Sampai di sini Tuhan menolong saya, Ebenezer. Makanya di gedung itu ada namanya Immanuel Ebenezer tuh, di gedung yang merah. Nah, ya kan, betul kan? Kan Tuhan tolong. Lu rakus sih, sampai di sini selesai, di gedung yang itu tuh. Ya kan, udah nonton tuh ya. Mesti tadi linknya gue kasih. Nggak apa-apa, kan emang fakta. Sebagai orang Kristen saya harus boleh sampaikan itu. Jadi hari ini kita belajar saudara. Waktunya terlalu singkat ya kan. Hidup dalam kasih, tetapi aku menasihatkan kamu. Jadi ini nasihat yang jelas. Kita saling menasihati karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, jadi dalam kasih kita harus tahu, kita mengerti kenapa kita harus melakukan ini. Ya, melakukannya karena kita mengalami itu dalam hidup ini. Saudara, kalau mau merenungkan hidup kita, kita tahu banget Tuhan mengasihi kita. Jangan pernah ukur hidup kita dengan ukuran orang lain. Begitupun sebaliknya, jangan orang harus diukur mesti sama gua, nggak boleh. Setiap orang punya ukurannya dan takarannya masing-masing. Tetapi setiap orang dengan ukuran dan takarannya masing-masing harus menghasilkan kasih yang sama. Si kaya lebih berat. Jangan suruh pikir dia orang kaya, tanggungannya lebih berat. Desember ini berapa proposal datang ke orang kaya. Kalau dia miskin, kita minta sumbangan. Ya iyalah dia hidupnya aja berat. Nah ya kan, oh dia kaya nih, proposal macem-macem lah. Tapi biarlah ini boleh menjadi renungan bagi kita semua. Saya percaya di waktu yang singkat dengan bahasa sederhana, saudara pasti merindukan saya lagi untuk tahun depan ya kan. Semoga kita ketemu. Semoga tahun depan bertambah-tambah. Waktu itu gak sebanyak ini tuh. Ya di lantai 5 ya, berarti ada pertumbuhan jiwa. Atau mungkin juga karena nggak ada yang ngajak makan di Plaza Indonesia, Susite 3 bayar 4, karena kartunya belum pada bayar ya kan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengakhiri pelajaran firman Tuhan ini dengan penuh kegembiraan karena kami tahu kami akan keluar dari ruangan ini menjadi orang yang berani ambil keputusan untuk hidup di dalam kasih. Karena kasih adalah perintah Tuhan. Sehingga kami ingin menjaganya dengan memakainya, mengenakan, mengikat di dalam hidup kami. Sambil kami hidup rukun dengan sesama kami. Dan memberitakan kasih dengan tulus tanpa pamrih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Reo Panggabean untuk pelayanannya hari ini. Firman Tuhannya bisa menjadi berkat buat kita semua. Untuk pengumuman boleh ditayangkan Kak Riki?
Oke, minggu depan untuk Jumat 28 November di waktu yang sama. Ini hari ini Kak. Untuk Jumat minggu depan ya, tanggal 5 ya. Tanggal 5 Desember dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Untuk persembahan juga bisa ditransfer ke rekening ini dan juga di belakang ada kotak persembahan kalau mau kasih cash. Yuk. Oke, untuk ibadah Natal, temanya You Know Then You Know, experience it first hand. Mohon hadir untuk untuk ibadah Natal PDRG di Raja Wali Place lantai 5 ya, jangan di sini lagi. Ada lunch provided, semangatkan semuanya. Kemudian di Zoom ada persembahan sama aja. Dilayani oleh ada lunch loh ini, kalah loh Bapak lo hari ini. Dilayani oleh Pak Pendeta LZ Raprap. Jangan curhat Bapak. Puji Tuhan, terima kasih kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersyukur Tuhan sudah mampukan kita untuk melewati hari-hari ini ya Bapak. Tuhan mari kita nyanyikan karena kita. Karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Terima kasih Bapa di dalam surga, di akhir ibadah ini kami ingin membagikan kasih kami dengan nyata melalui doa kami. Mungkin kami nggak bisa datang menjumpai orang-orang ini, bahkan tidak bisa memberi dalam bentuk semangat, materi, tetapi kami percaya ketika kami berkata-kata kepada Tuhan, ini menjadi jembatan di mana Tuhan memperhatikan saudara-saudara kami yang kami doakan. Kami berdoa untuk BT Raja Wali Group, berikan kesehatan, hikmat, marifat dalam memimpin perusahaan ini. Begitu beratnya perkembangan ekonomi dunia, begitupun Indonesia. Tapi kami percaya Tuhan, salah satu fondasi kekuatan para pekerja atau para pimpinan di tempat ini karena memiliki pemilik yang kuat di dalam Tuhan. Dan ruangan ini juga menjadi salah satu fondasi di mana kami berdoa kiranya bukan saja kasih tapi belas kasihan-Mu turun atas pemilik perusahaan ini untuk dikuatkan kembali, diingatkan bahwa apa yang mereka miliki ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, dan apa yang mereka miliki ini juga harus menjadi berkat bagi banyak orang, terutama para karyawan dan keluarga karyawan di bawah perusahaan Bapak Peter Sondah. Kami berdoa untuk PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya, pimpinan-pimpinan, jajaran manajemen, staf, sampai dalam posisi yang ada di bawah. Biarlah mereka semua bekerja dengan tanggung jawab yang berbeda mungkin dengan kebanyakan orang yang bekerja. Mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, mereka tahu juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil, terutama para pimpinan-pimpinan perusahaan ini, mereka mengedepankan keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang bekerja di luar Raja Wali Group. Kami berdoa untuk pekerjaan dan usahanya. Kalau Engkau memberkati Raja Wali Group, Engkau juga pasti memberkati sahabat-sahabat kami, para jemaat kami yang ada di gedung ini juga, atau ada di sekitar gedung ini yang merindukan juga persekutuan seperti kami. Berkati mereka Tuhan, juga dalam proses pemasaran, hotel, residence, Raja Wali Place, office tower. Biarlah setiap orang yang datang ke tempat ini boleh merasakan aura yang berbeda.
Mereka masuk dengan ketenangan, pulang dengan sukacita. Karena kuasa Tuhan melingkupi seluruh perusahaan-perusahaan Raja Wali Group ini. Kami berdoa untuk persekutuan doa Raja Wali. Kami percaya dengan seberapapun orang-orang yang datang rindu untuk bersekutu, Tuhan tetap memberkati persekutuan doa ini. Mulai dari pimpinannya, ketuanya, sampai pengurus-pengurusnya. Buat mereka juga selalu menyadari bahwa ketika mereka jadi pengurus, ada rencana Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Apapun yang sudah mereka programkan kiranya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga persekutuan doa ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kalau saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan boleh terus hadir lewat proses pemulihan. Obat yang dimakan Tuhan berkati, biaya yang dibutuhkan tersedia. Dokter yang merawat ada hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa bangsa dan negara ini sedang bergumul dengan begitu banyak persoalan. Dan waktu anak-anak Tuhan berdoa, kami percaya kalau kami tidak melihat Indonesia pulih, kami percaya keturunan kami bukan saja melihat, pasti akan merasakan. Karena kami berdoa sungguh-sungguh, minta belas kasihan Tuhan untuk turut bekerja mendatangkan bangsa ini kebaikan, kemakmuran bagi kelanjutan bangsa ini ke depan. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah satu sama lain, jemaat yang dikasihi Tuhan. Keluarlah dari ruangan ini, hiduplah, jalanilah semuanya dengan keadaan yang berbeda. Karena ketika kau keluar dari tempat ini, ada firman Tuhan yang menyertaimu. Ceritakan apa yang sudah kau dapat, bagikan bagi orang yang mencari kasih Kristus. Firman Tuhan pun dengan jelas berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Selalulah berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa pencipta langit dan bumi. Dia Bapa yang telah menyelamatkan kita lewat karya penyalipan Tuhan Yesus Kristus. Dia juga Bapa yang telah menolong kita, menghibur kita melalui penyertaan Roh Kudus-Nya selalu dan selalu memberkati kita, memberkati persekutuan doa Raja Wali Group ini siang hari ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Duduk bersaat teduh sejenak. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan berkati semuanya. Kita foto dulu teman-teman semuanya dengan Bapak Pendeta. Mari. Kita yang menderita karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita
kasih Bapa di dalam surga, di akhir ibadah ini kami ingin membagikan kasih kami dengan nyata melalui doa kami. Mungkin kami nggak bisa datang menjumpai orang-orang ini, bahkan tidak bisa memberi dalam bentuk semangat, materi, tetapi kami percaya ketika kami berkata-kata kepada Tuhan. Ini